got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julianti Salma dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, networking model ini adalah sebuah aturan atau standar yang harus biasanya diikuti oleh para networking atau di dunia jaringan komputer. Sebuah networking model ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi, kalau misalkan sebuah networking model ini ditentukan, pastinya kita memiliki aturan dan minusnya adalah pada sebelum ditemukannya networking model, pola vendor ini membuat atau memiliki aturannya masing-masing. Dan pastinya, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Dan sangat besar itu sulit. Karena permasalahan tadi, setiap vendor itu memiliki aturannya masing-masing. Jadi, kalau misalkan kita ingin bergabung atau ingin menghubungkan vendor kita dengan vendor teman atau perusahaan yang lain, maka itu akan cukup rumit. Karena kita harus mengikuti standar ataupun aturan yang ada di perusahaan lain. Sedangkan di perusahaan kita sudah memiliki aturannya sendiri. Jadi, ketika setiap vendor memiliki aturan yang berbeda-beda, akan sulit untuk kita mengkolaborasikan. Karena tadi aturan yang berbeda, maka oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, yang berarti International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. Setelah adanya permasalahan ini, maka timbullah sebuah standar yang diterbitkan oleh organisasi ISO ini, yaitu diberi nama OSI. OSI itu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Jadi ketika permasalahan tadi yang memiliki aturan yang berbeda-beda, maka ISO ini dengan sepakat membuat sebuah aturan yang harus diikuti oleh yang menjadi standar untuk para jaringan komputer atau vendor-vendor lain dalam membuat sebuah aturan jaringan model. Bisa kita lihat di sini perbedaan sebelum kita mengenal networking model dan sesudah. Bisa kita lihat di sini sangat tidak beraturan. Makanya di sini selain vendor itu memiliki aturan yang berbeda, tapi dia juga tidak akan tersusun jadi berantakan seperti ini, sehingga bisa saja terjadi tabrakan data. Ini afternya setelah model networking itu diterbitkan atau disebut dengan OSI model layer. Di sini bisa kalian lihat sudah tersusun dengan rapi, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, ini adalah perbedaan sebelum adanya networking model dan sesudah ada. Jadi cukup memudahkan kita ya, karena di sini sudah beraturan dan sudah ada standarnya. Jadi setiap perusahaan atau setiap vendor pasti memiliki aturannya, sehingga memudahkan kita untuk belajar ataupun untuk kita berkolaborasi dengan para vendor lainnya. Karena di sini sudah sangat rapi dan tersusun. Seperti yang kita ketahui, networking model itu ada dua. Yang pertama adalah networking TCP atau IP model. Networking TCP model ini lebih less formal dibanding OSI. Kalau tadi ISO itu menerbitkan networking model yang bernama OSI, Open System Interconnection. Adapun TCP IP. TCP IP ini adalah seperti upgradean dari OSI layer karena dunia jaringan itu semakin berkembang.
Pastinya para perusahaan atau perorganisasi harus berkolaborasi terus memperbaiki sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan manusia ke depannya. Jadi setelah memiliki OSI di jalan yang cukup yang lebih kompleks, maka OSI layer itu udah jarang banget digunakan hanya untuk kebutuhan edukasi seperti sekarang ini. Jadi kalau yang sering digunakan ini adalah TCP/IP. Kenapa OSI ini sekarang jarang digunakan? Karena tadi lebih kompleks dan TCP/IP ini biasanya adalah model yang dibuat lebih ringkas. Walaupun jarang digunakan OSI model ini, tapi kita juga harus tetap mengetahui perkembangan model OSI layer ini karena TCP/IP ini sendiri adalah seperti yang dibilang tadi upgradean dari OSI model. Jadi sebelum adanya TCP/IP itu OSI layer dulu, maka dari itu kita harus mengenalnya dulu apa OSI model itu. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau bisa disebut ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah model yang hingga sampai saat ini masih sering digunakan di dalam perusahaan atau di berbagai vendor. Jadi dibandingkan OSI model itu yang paling banyak digunakan adalah TCP atau IP ini. Sebetulnya kalau kita lihat fungsinya itu sama saja seperti model OSI, hanya saja TCP ini merupakan seperti upgradean dari OSI model, jadi sebetulnya ya sama saja. Fungsinya yaitu untuk menjadi standarisasi di dunia jaringan komputer. TCP itu dikenal juga sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Sebetulnya sama saja. Seperti model OSI, TCP/IP juga bekerja dengan cara memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Dan yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dan yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan selanjutnya, layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Di sini ada struktur OSI versus TCP/IP model. TCP/IP ini adalah beberapa gabungan dari OSI menjadi satu. Ada yang 4 layer, 5 layer. Sebetulnya sama saja, tapi kebanyakan menggunakan yang 5 layer. Kalau kita lihat perbandingannya antara OSI dan TCP/IP, kalau OSI ada 7 tahapan dimulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Kalau di TCP/IP itu presentation itu diringkas menjadi satu, yaitu application. Transport tetap transport, network menjadi internet, data link dan physical diubah menjadi link. Kalau di versi TCP/IP 4 layer seperti ini. Tapi yang sering digunakan adalah TCP/IP 5 layer. Di sini ada struktur TCP/IP model. Application layer ini gabungan dari presentasi on session yang ada di OSI model layer. Application melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan.
protokolnya yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Kalau kalian biasa browsing di Google atau di YouTube, suka ada yang ngirim link pakai URL, atau kalian misalkan di Google atau YouTube cari google.com atau youtube.com, yaitu merupakan communication atau implementasi dari TCP/IP application layer. Communication process according to HTTP. Bisa kalian lihat, di sini ada user, browser, dan web server. Ketika kita mengetikkan sebuah link atau URL, dia akan nyampe ke browser. Di browser ini merupakan proses dari application layer, yaitu dia mentranslate URL info itu menjadi HTTP request. Dia akan request memproses URL itu menjadi sebuah HTTP request. Dari HTTP dia, setelah membuat HTTP request ke web server. Web server ini adalah suatu divisi atau suatu bagian di dalam dunia jaringan komputer. Cara untuk dia mengatur domain ataupun mengatur server dan nama-nama lain web server lainnya yang nanti biasanya sering digunakan. Akan kita cari langsung ke websitenya. Kita cari Cisco Academy.com. Jadi ketika kita mengakses HTTP di browser itu akan mengirimkan lagi HTTP request ke web server. Maka di situ web server akan membalas dengan pesan. Jadi ketika kita mencari sebuah domain atau merequest sebuah URL yang kita ingin ketahui, memang pada beberapa web server atau website tergantung bagaimana dia mengelolanya. Dia mengelolanya tidak diketahui oleh publik ataupun ada juga yang diketahui oleh publik. Cisco Academy ini mungkin tidak untuk publik, makanya di sini ada not secure. Artinya tidak aman. Sekarang kita coba cari youtube.com. Nah, ini perbedaan yang dipublikasikan dan yang tidak. Ketika kita cari youtube.com, dia akan keluar YouTube. Dia akan keluar displaynya, dia akan keluar apa yang kita cari. Beda halnya ketika kita merequest domain yang memang tidak dipublik, hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Lanjut saja, kita bahas yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada lapisan transport layer. Transport layer ini digunakan untuk mengirimkan data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Transport layer ini dibagi dua lagi, ada TCP dan ada UDP. Kita akan bahas yang TCP terlebih dahulu. TCP yaitu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang bocor, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Minusnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kalau UDP, yaitu User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Plusnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi perbedaan antara TCP dan UDP itu sendiri adalah TCP itu menggunakan basis internet koneksi, tapi kalau UDP itu tidak menggunakan berbasis koneksi.
Dan kalau TCP itu dia dikirimnya data secara berurutan sehingga mencegah data yang hilang. Yaitu memiliki seperti menguncikan data, padahal ya dengan UDP itu enggak ngoreksi kesalahan. Jadi kalau misalkan ada paket yang hilang, ya udah gak perlu gitu. Tapi kalau TCP dia lebih efisien, dia lebih aman karena memeriksa terlebih dahulu apakah datanya lengkap atau enggak. Cuma emang minusnya adalah jika terjadi komunikasi dua arah antara kedua pihak atau lebih, atau data yang dikirimnya itu banyak, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau UDP itu karena dia tidak memeriksa, dia tidak memiliki aturan lagi, maka dia akan jauh lebih cepat. Jadi ada plus minusnya ya di antara TCP dan UDP ini. Fungsi utama TCP/IP model TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama yang pertama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika melakukan pengiriman paket. Setelah dia dicek keadaan pertama itu di application, setelah itu ditransfer dia TCP atau UDP. Lalu dia berolah masuk ke menunya network layer atau proses perangkat itu diberikan identitas berupa IP address. Nah, seperti halnya yang kemarin kita bahas mengenai IP address merupakan alamat. Jadi, ketika kita untuk mengetahui bagaimana identitas komputer tersebut, yaitu menggunakan IP address. Nah, IP address itu bekerja di network layer. IP address itu juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer itu hanya terdapat satu aja, yaitu IP address. Kalau kita lihat tadi kan kalau di application itu di sini ada HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Lalu di transport layer itu ada TCP dan UDP. Nah, kalau di network layer itu dia hanya ada satu, yaitu IP address. IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kalau yang kita bahas kemarin ada IP address dan subnetting, itu adalah fungsi dari salah satu fitur ini. Kalau kita bisa lihat di topologi jaringan routing ini bisa melalui beberapa jalur. Misalkan contohnya kita akan ke jalur ini ya, ke PC ini, dari PC ini ke sini. Jadi kita bisa saja melewati router 4, 2, 1, dan 5. Jadi melewati 4 router, atau bisa saja melewati router 4, 2, 3, 0, 1, 5. Jadi kita kalau kita lihat di topologi jaringan routing itu bisa melalui beberapa jalur. Misalkan contohnya kita akan ke jalur PC ini, ke sini. Kita bisa saja melewati router 4, 2, 1, dan 5. Atau bisa saja melewati router 4, 2, 3, 0, 1, baru 5. Jadi kita melewati
Router. Fungsi dari routing di sini dia memiliki peran untuk menghubungkan antara PC 7 dengan PC 0 dengan jalur yang tercepat dengan melalui router tercepat. Nah, itu untuk fungsi dari network layer. Jadi, sama halnya kalau kalian ingin pergi misalnya ke kota Bandung, lalu kalian search nih di Google Map, pasti itu akan memberikan rute atau jalur terbaik supaya kita bisa sampai dengan cepat dan tepat. Nah, sama halnya network layer juga seperti itu, memberikan router terbaik dan tercepat agar paket kita bisa sampai dengan benar dan efisien. Nah, untuk yang kali ini kita bahas adalah data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, atau bisa disebut Branch Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kalau tadi kita bahas tentang IP address, lalu di sini pada data link dan physical layer yang digunakan pada data link itu adalah MAC address. MAC address itu sebuah identitas secara detail, yaitu seperti ada kode dari produknya dan nama dari kalau misalkan kita analogikan MAC address itu adalah namanya, lalu IP address-nya itu adalah alamatnya. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Encapsulation adalah pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Setelah di physical layer, dia itu biasanya mendefinisikan melalui sebuah jaringan, sebuah bilangan biner yang 1010. Nah, itu tuh didefinisikan di physical layer lalu dikirimkan paket data ke pengirim. Dimulai dari masuknya ke physical, data link, network, transport, application. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadilah penggabungan pemecahan paket data tadi, yaitu dinamakan decapsulation jadi encapsulation. Dan decapsulation ini seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi ke dalam beberapa lapisan, lalu setelah itu digabungkan menjadi sebuah paket data yang utuh kembali dan diterima oleh pengirim. Nah, di sini dalam encapsulation dan decapsulation ada yang namanya sender dan receiver. Sender pengirim, receiver penerima. Kalau di dalam sender ini ketika kita mengirimkan data link itu akan ada yang namanya proses TCP, lalu proses application, lalu network, setelah itu TCP atau UDP, dan TCP menambahkan IP dari network, setelah itu data TCP dan IP data link. Data link dan setelah itu physical. Nah, jadi receiver dia itu akan menerima data link, IP, TCP, data, dan data link. Lalu setelah itu dia akan membuang paket data link. Ketika masuk di dalam network, dia akan hanya mengambil dari
IP TCP dan data link. Setelah dari network dari transport dia hanya akan mengambil TCP data, dan yang terakhir application dia hanya akan mengambil data. Di sini kita bisa lihat nama pesan pada TCP IP. Jadi pada TCP IP itu ada memiliki sebuah nama dalam mengirim pesannya. Yang pertama ada segmen, yang kedua ada paket, yang ketiga ada frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan data. Paket terdiri dari IP dan data. Frame terdiri dari data dan perspective on encapsulation and data. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.